Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiuh. Nah, semoga hari ini teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yaitu seputar peternakan bebek telur. Kita akan mereview pengalaman saya yang jangan sampailah terulang lagi, agar kita tidak capek dalam beternak bebek telur di saat panen telur. Telur kita kotor semua. Jadi pengalaman apa yang jangan sampai kita ulangi? Jadi ini teman-teman harus tahu. Oke teman-teman, semoga hari ini teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita tetap bersyukur. Nah, kebetulan di saat ini sedang hujan pagi, kondisi pun memang masih musim hujan. Jadi untuk kali ini kita tetap sharing yaitu seputar peternakan bebek telur, yaitu berbagi pengalaman lah buat teman-teman yang ingin memulai budidaya peternakan bebek telur, agar hal ini tidak terjadilah pada teman-teman. Yang pasti kita dalam beternak bebek telur yang nggak perlu capek-capek kali lah. Jadi di sini kita akan membahas yaitu pengalaman saya beternak bebek telur yang nggak nurut lah, intinya bandel lah, yaitu membuat kandang apa adanya, yang bocor dibiarkan saja. Jadi ini jangan sempat terulang kembali lah nanti di saat periode-periode selanjutnya. Pastikan kandang kita agar tetap aman, tidak bocor. Jadi menurut pengalaman saya, pengaruhnya yaitu telur-telur pada kotor. Jadi yang teman-teman bisa lihat saat ini, saat saya pengutipan telur ini, kondisinya banyak lumpurnya pada telur-telurnya. Jadi di saat kita mau memasarkan, yang pasti agen itu nggak mau telurnya kotor. Yang mau tak mau kita harus lap dulu, bersihkan dulu dari kotoran lah, dari segi kotoran bebek ataupun lumpur yang dibawa oleh kaki bebek. Karena untuk bebek telur sendiri, kalau dia bertelur kan dia selalu bergantian, ataupun satu titik ataupun satu lubang, nanti kakinya kotor langsung menginjak telur-telur yang lain, jadi semuanya pada kotor. Jadi ini apalagi kalau telurnya udah kering, untuk membersihkannya agak sulit. Jadi dampaknya pun banyak hal negatifnya. Jadi telur itu yang pasti nanti akan basah lah di saat kita cuci ataupun kita lap sama lap basah. Karena telur bebek yang sering kena air ataupun udah mengandung zat air itu akan cepat membusuk. Makanya hal ini harus betul-betul kita perhatikan lah buat teman-teman yang ingin mulai. Pastikanlah buat kandang senyaman mungkin. Pastikan kandang itu tidak bocor, walaupun tidak menggunakan bahan-bahan baru. Bisa teman-teman menggunakan seng second ataupun kayu second dari bongkaran rumah yang ada di kampung ataupun di desa-desa banyak yang ingin merehab. Mungkin bisa teman-teman beli. Yang pasti pastikanlah untuk atap jangan bocor. Oh iya teman-teman, jadi selain telurnya pada kotor, yang pasti ini berdampak yaitu penurunan pada produksi lah yang pasti. Karena bebek itu akan mengalami stres karena ketidaknyamanan untuk lokasi untuk tempat bebek itu bertelur. Jadi yang pasti ini harus kita waspadai, jangan sampailah hal ini kita lakukan berlarut-larut. Segeralah jika teman-teman mempunyai kandang bebek telur itu bocor, seenggak-enggaknya ya harus ditempel. Karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, ini sangat berisiko lah. Untuk kalau misalnya pun nggak turun, kita sekedar untuk mencuci atau mengelap telur itu mungkin bisa lah kita lakukan. Tapi kalau udah tahap penurunan produksi, itu yang mau tak mau kita akan mengalami kerugian. Jadi untuk teman-teman, khususnya kita semualah yang ingin beternak bebek telur, makanya kalau untuk beternak bebek telur ini nggak ada lah istilahnya namanya manusiawi kan. Kalau ingin membuat apa-apa kita takut mengeluarkan modal, sayang, itulah namanya manusiawi. Tapi itulah langkah utama yang harus kita lakukan. Makanya kita harus jiwa peternak, jiwa usaha memang harus ada lah untuk melakukan yaitu budidaya peternakan bebek telur. Seperti yang teman lihat ini kan pada kotor, jadi ini nanti kita lap. Kalau dengan tanpa air ini nggak bisa bersih teman-temannya. Nanti kalau kita jual langsung itu penolak telur itu akan merepet
Jadi alangkah bagusnya ini perlu kita perhatikan lah teman-teman dalam beternak bebek telur. Hampir rata-rata kotor teman-teman ya. Makanya pening kalau udah jelas kita aturan bisa melakukan kegiatan yang lain, kita hanya sekedar untuk mengelap telur-telur. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini yang pasti jika teman-teman ingin memulai budidaya peternakan bebek telur, ini versi pengalaman saya, buatlah kandang rapat ataupun atap jangan bocor. Pastikan kalau di musim hujan lantai itu tetap kering, kanan kiri harus lebar lah sisa sengnya dari sudut kandang ke sudut kandang. Yang pasti nanti teman-teman kalau hujan sebelum diisi coba bocor enggak, yang pasti itulah pengaruh efek di samping telurnya itu nanti kotor semua. Yang jelas untuk resiko produksi itu akan telur jelas akan terjadi karena bebek itu akan mengalami stres. Oke, jadi cukup sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Yang pasti jika ada salah-salah kata, yang pasti kita masih tahap pembelajaran, yang pasti kita selalu semangat. Jika ada kritik dan saran bisa teman-teman tulis di komentar, yang pasti kita masih tahap pendidikan atau pembelajaran. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses buat teman-teman.